Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah manajemen penyiaran. Dan kali ini udah di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-14. Saya ingin mereview tentang pertemuan kita dari awal sampai akhir, terutama di pertemuan 8 lah. Kita mulai dari pertemuan 8 sampai ke pertemuan 13. Kita mengenal media penyiaran mulai dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Semangat dari Undang-Undang Penyiaran ini adalah memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam memenuhi kebutuhan melalui frekuensi. Seperti kita ketahui juga, perbedaan tahun 2002 dengan 97 adalah di mana kalau tahun 97 yang nomor 24 ya, Undang-Undang Penyiaran nomor 24 itu, penyiaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya, pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah. Berbeda dengan undang-undang di 32. Bagaimana menyeimbangkan antara memenuhi kepentingan pemilik dan kepentingan masyarakat, mampu melaksanakan berbagai fungsi. Stasiun radio dan televisi saling bersaing secara langsung untuk mendapatkan sebanyak mungkin pemasang iklan dan audiens. Dan stasiun radio dan televisi bersaing dengan media massa bermulti platform lainnya. Nah, ini diberikan regulasi masing-masing media ini untuk bersaing secara kompetitif, fairness. Bahkan dia tidak hanya saling sesama platform, TV sama TV, radio sama radio, bahkan kepada yang multi platform. Multi platform itu bisa ada dalam satu aplikasi, satu sistem di mana ada radio dan TV di situ bersamaan. Dan ini cukup bebas, dan masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih media yang ada. Secara fundamental, penyiaran ini menetapkan sistem bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi. Sudah diatur siapa aja yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran ini, yang untuk memberikan frekuensi masuk ke ruang publik. Secara ekonomi, melindungi institusi media domestik dari kekuatan asing. Regulation of fairness, mengatur tata aliran keuangan. Nah, tantangan yang harus dihadapi manajemen media penyiaran sebagai perusahaan adalah media penyiaran harus dapat memenuhi harapan pemilik dan pemegang saham untuk menjadi perusahaan yang sehat dan mampu menghasilkan keuntungan. Nah, ini tantangan, nggak mudah, terlebih di era saat ini. Yang kedua adalah media penyiaran harus mampu memenuhi kepentingan masyarakat di mana media bersangkutan berada. Jadi kalau tinggalnya di Jakarta, media itu domisili itu, ya dia harus memberikan informasi tentang Jakarta. Tapi ketika frekuensi itu tiba di Papua, maka media tersebut harus juga memberitahukan informasi tentang keberadaan yang ada di Papua. Sehingga frekuensi informasi yang ada dimanapun, frekuensinya nyampe, informasinya akan saling cross. Berikutnya adalah Element of Change Communication Business Definition Competition Broadcast Industry. Nah, kompetisi dalam penyiaran itu terbagi menjadi ada 7. 1. Konten. Program-programnya apa aja nih? Ini yang paling bersaing utamanya adalah konten programnya. Yang kedua, tampilannya, layoutnya. Program layoutnya seperti apa? 3. Promosi. Program ini promosi seperti apa? Montas itu cuplikan program-program ini yang lebih menarik, agar lebih menarik seperti apa. Structure, program dari awal sampai akhir. Bisa mengikat gak? Minute by minute-nya. Pemirsa akan tetap stay, melihat, bertahan. Lalu quality audio videonya, dan yang terakhir adalah teknologi yang dipakainya seperti apa. Nah, di tahap akhir, research and creative development. Kita di dalam riset ini, R&D ini untuk menganalisis data. Jadi dalam pembuatan program itu berbasis
kepada data. Lagi-lagi, pemirsa kita butuhnya apa? Dan kita memiliki kewajiban, yaitu media, kita di sini media, memiliki kewajiban memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh target pemirsa kita. Jadi data yang disajikan, data yang kita lihat, data yang kita olah adalah data dari yang memenuhi atau menggambarkan kebutuhan dari pemirsa kita. Di luar dari itu, kita tidak akan bisa melihat dan memenuhi kebutuhan karakteristik target pemirsa media kita. Mungkin itu review yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Silakan dibaca kembali. Senang sekali kalau misalnya nanti kalian sudah bisa membuat merecap lalu dibandingkan dengan sumber informasi yang lain sehingga kalian menemukan pemahaman baru, pemahaman tersendiri tentang mata kuliah manajemen penyiaran. Saya nantikan diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.